Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih menjalankan rutinitas kita sebagai seorang pendidik dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Yana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu kepala sekolah yang kami hormati, yang saat ini diwakili oleh Ibu Wakasek Guru, Ibu Sunari, dan seluruh sivitas akademi SMA Negeri 1 Cikaka yang kami banggakan, terutama atas support dan dukungannya pada kesempatan kami hari ini, yang mana kami berdua, saya, Pak Sule dan Pak Romi, mendapatkan tugas untuk mendesimasikan kegiatan modul 1.4 di CGP Akademi 10, yaitu tentang budaya positif. Sebelum memulai acara, kami sebagai guru penggerak mohon maaf sebelumnya karena mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Mungkin ini bentuk dukungannya kepada kami, mudah-mudahan kami konsisten istiqomah untuk menjalankan CGP. Karena Bapak Ibu kegiatannya ada 3 sebenarnya modulnya, itu modul 1, 2, dan 3. Tapi setiap modul ada subnya lagi, dan sekarang itu sudah menginjak ke modul 2. Modul 2 itu ada 3 sub, ya, kurang lebih sampai bulan November kita baru selesai. Jadi pasti akan melibatkan Bapak Ibu ya dalam 1 bulan, mungkin bisa saja 1 kali atau tidak ada sama sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan atau pemakaran yang akan disampaikan oleh Ibu Wakasek Guru. Kepadanya kami persilakan. Ini kita bisa merasakan aksi nyata yang sebenarnya kata Bapak ini sudah aksi nyata yang berbagai tema yang bisa dinantikan yang ini 1-2-3-nya tidak bisa dinantikan. Bapak ini mohon maaf beberapa sekolah hari ini yang tadinya dijadwalkan ada ya, kemudian ada kegiatan mendadak dan kebetulan jadi saya jawab di sekolah untuk menghadiri kegiatan diseminasi. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi CGP yang nanti dilaksanakan oleh Pak Sule berjalan dengan kemudian bagi Bapak Ibu sebagai rekan dan kawan maupun Pak Sule, rapat kami dari sekolah bisa memberikan support baik dari kehadirannya, baik dari ketika Pak Romi melaksanakan aksi nyata memberikan support, bisa coaching bahwa yang bisa diskusi dan lain sebagainya, maka kita berikan support apapun bentuknya yang diperlukan oleh Pak Sule maupun Pak Romi nantinya. Kita berikan sebagai bentuk dukungan kita kepada rekan kita yang sudah mulai bergerak lebih dulu daripada kita, dan harapan kami dari sekolah tentunya Pak Romi dan Pak Sule bisa menggerakkan yang lainnya termasuk saya yang mulai terus bergerak. Mudah-mudahan
depan angkatan ke-12 angkatan ke-12 itu bukan angkatan yang terakhir, dan mudah-mudahan nanti ibu bapak itu lebih banyak yang mengikutinya dan lebih banyak yang akan melaksanakan praktek kali kepada ibu bapak ibu, dan banyak yang berhasil disampaikan yang lain. Itu harapan dari kami yang sekolah, dan sekali lagi mudah-mudahan kegiatannya dari hari ini sampai dengan nanti 6 bulan ke depan Pak Roni berjalan dengan baik, kemudian lancar, hasilnya sesuai dengan apa yang kita. Terima kasih kepada ibu bapak yang sudah hadir, dan Pak Roni selamat melaksanakan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sunarti yang sudah menyampaikan pemaparannya kepada kita semua. Tadi disampaikan mudah-mudahan yang kami dapatkan di CPP ini bisa dilanjutkan atau didiseminasikan kepada Bapak Ibu, baik misalkan dalam hal modul 1, modul 2, dan modul 3. Kami juga akan sampaikan bahwa itu modul 1 ini lebih kepada tentang filosofi belajar dewantara, paradigma kita sebagai seorang pendidik. Kalau di modul 2 itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi nanti di modul 2 itu kami akan lebih banyak tindakan di dalam kelas. Nanti juga akan ada beberapa guru yang sama-sama saling mengobservasi untuk kegiatan modul 2. Kalau di modul 3 itu berkaitan dengan kepemimpinan. Makanya tidak salah ketika dalam penyampaian Ibu BPKD menyampaikan yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak itu ibarat kata punya surat sakti gitu, untuk mengikuti kegiatan pengawas maupun kepala sekolah. Karena memang ada di modul 3 kita belajar menjadi sosok leadership ataupun kepemimpinan gitu, manajerial dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kita tidak akan terlalu lama, ya insya Allah dalam waktu 1 jam kita akan laksanakan. Kalau over nanti bisa diingatkan ya, itu kita ingatkan konsepnya ataupun sistematiknya dalam kegiatan ini. Nanti kita 40 menit itu menyampaikan materi, 20 menit kita diskusi. Jadi dalam waktu 1 jam insya Allah, karena khawatir Bapak Ibu masih banyak kepentingan dan ataupun pekerjaan baik dalam luar negeri dan lain-lain. Jadi insya Allah dalam waktu 1 jam kita akan selesai kegiatan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, nanti pembicara itu ada 2, saya berdahulu dan Pak Roni, karena di budaya positif ini ada 6 poin yang akan disampaikan. Pak Roni 5, saya 1. Kolaborasi. Pak Roni mungkin nanti 3, saya 3, tapi saya terakhir itu banyaknya ke diskusi yang 20 menit. Ya, nanti ada dokumentasi banyak lah. Kebetulan ini juga kita di record ya. Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif nanti terlebih dahulu akan disampaikan ke Pak Roni, tapi sebelumnya karena saya sebagai pembuka dan membuka kegiatan ini, boleh berdiri dulu Bapak Ibu untuk aslinya ataupun pemanasan, betul ya. Mulai dari titik fokus kita, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, tolong mengucapkan 1 kata saja berkaitan dengan posisi Bapak Ibu ataupun kemampuan Bapak Ibu ataupun kelebihan Bapak Ibu, apapun aja itu. Ada 1 kata. Usahakan jangan sama. Jangan sama. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti ketika dipersilakan langsung sebutkan aja.
dalam diri Bapak Ibu. Saya sekarang misalkan sulit, kreatif, positif, terus nanti mandiri, oke, pasti tangan, ceria, mas suami, adopsi. Fleksibel, materi, rajin, jangan buat dong, rajin, putih, mutia, positifnya udah sama Romi ya. Oke, mutia, apa tuh? Kalem, oke. Bu Anita, yang tadi mikir. Yang ada dalam dirimu. Oh, senyum. Bu Nomi, tekun. Tenang saya ya. Pak Arun. Bu Suci. Inovatif. Bu Reni. Sekantan. Bu Neli. Bu Rama. Responsif. Bu Bella. Bu Sri Romina. Ceria. Udah sama persembahan. Ada lagi? Cerdas. Ceria ya Pak. Pede. Nah, yang terakhir Bapak Kato. Bekerja. Pasar lo. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang satu lagi ya. Nah, maaf ya. Satu lagi, Bapak Ibu harus cepat ya dalam setiap misalkan ada instruksi dan lain-lain. Sekarang kalau misalkan saya katakan tolong perlihatkan benda bulat, Bapak Ibu harus sudah siap. Oh, siap. Apa saja yang ada di sekeliling? Siap. Yang ada di sekeliling Bapak Ibu mau di dalam lembaga dulu atau mau Cik, di depan dulu ada orang tukang bagian. Oh, orang tukang bagian. Ada tukang. Oke. Tukang lah. Bapak Ibu tolong tunjukkan benda yang berbentuk sempurna. Ayo. Meja. Oh, ini harus dipajang. Menang kurang itu. Langit. Langit yang bersih. Handphone. Oke, siap. Luar biasa tepuk tangan untuk kita semua. Ber. Nah, tuh Bang Mama eueun nangtung we. Ya, Gitu tuh. Bapak Ibu barusan kita sedikit ya, itu dalam rangka membuat titik balik ataupun fokus kita kepada kegiatan ini. Ya. Jadi bisa juga nanti kita laksanakan di kelas. Kalau misalkan di kelas sudah tidak kondusif ataupun pas masuk sudah ramai ya kali-kali Bapak Ibu SPG dulu. Bisa yang berbentuk saintifik ataupun mainan dan lain-lain. Karena kalau itu juga dibutuhkan yang untuk memotivasi ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke kegiatan diseminasi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Romi Yustiana berkaitan dengan budaya positif. Ya, berikan aplaus dulu untuk Bapak Romi. Terima kasih Pak Sule. Kemudian Sulaiman. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan menghormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, alhamdulillah pada hari ini saya dan Pak Soleh menyelenggarakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif ya. Kemudian saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini membantu aktivitas yang lainnya kurang lebih 1 jam. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan budaya positif. Sebetulnya budaya positif ini adalah suatu hal yang sering kita lakukan setiap hari. Nah di sini kami memiliki misi untuk penekanan, misi untuk mempertebal. Coretannya ada, tapi kita pertebal lagi supaya lebih jelas. Kemudian sebelum ke sana ada sedikit supaya kita menyenangkan diri. Yuk senyum selama 30 detik. Mati Bapak Ibu, kita senyum 30 detik. Masuk bar. Senyum, cangkem, Pak Umar senyumkan apa? Lumayan lama. 8 detik lagi. Oke, terima kasih. Ketika saya melihat Bapak Ibu tersenyum, itu auranya tertarik. Ya, kita sedikit atau ada naik ya dari sebelumnya bahagia jadi bahagia sekali. Berikutnya, sebelum kita melakukan lebih jauh, ada kesepakatan forum diseminasi, biasa kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Nah, di sini akan kita bentuk kesepakatan pada ruang forum ini ya. Kesepakatan ini kita akan lakukan atau kita akan habis nama di sini ya. Kalau selebihnya silakan. Contohnya menghargai siapapun. Nah, kira-kira silakan Bapak Ibu tambahkan kesepakatan apa yang perlu kita sepakati pada forum ini. Contoh menghargai siapapun. Setuju nggak? Menghargai siapapun? Tidak. Kok? Kenapa tidak saya dari mana? Dari Pak ya? Iya. Non, Mbak. Kalau kenapa tidak setuju menghargai siapapun? Kalau siapapun yang baik dan buruk mungkin harus kita hargai. Betul. Yang dihargai itu yang positif. Tapi yang lain bagaimana? Setuju nggak yang lain? Ya, Bapak Ibu ada. Saya setuju kalau kata-kata bahwa yang positif aja. Karena itu yang menyangkut masalah perasaan. Ke hati, ya Pak, ke hati. Iya. Kita sudah masuk tapi memang harus supaya nyaman kita bilang. Oke, teman-teman. Baru saya menghargai pendapatnya tidak setuju. Boleh tidak setuju. Forum yang lain ternyata lebih banyak yang setuju, Pak. Nah, jadi kita semuanya menyetujui bahwa menghargai siapapun itu berlaku di sini ya satu. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Setuju kan? Setuju. Oke, baik. Tambahkan silakan, Pak. 1, 2, 3, 4 yang lain. Mengangkat tangan bila ingin bertanya. Oke. Salah satu sudah diingat ya. Kemudian yang lainnya, Boleh Pak, tapi yang kedua kayaknya menjadi pendengar yang baik dan aktif gitu. oke, baik. Pendengar yang baik dan aktif. Boleh, aktif. Ya, saja ya. Boleh nggak minum? Boleh minum atau makan? Yang diperbolehkan bisa minum. Makan nggak boleh. Kemudian kita saling menghargai. Ketika ada bertanya, saya bertanya, yang lain silakan. Ketika dipersilakan, seperti itu. Berikutnya, budaya positif ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Dikerucutkan budaya positif itu ada budaya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah.
posisi dan segitiga institusi. Nah, jadi dipartisi lagi supaya lebih jelas modelnya. Kemudian disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Suatu hal yang positif. Datang pagi-pagi, kemudian kerja keras, saling menghargai, tanggung jawab, rajin, itu nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Berarti sadar, apa sadar. Oke, terus disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal ya. Motivasi diri sendiri, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Oke, berikutnya. Nah, budaya positif itu sebetulnya terangkum, Bapak Ibu yang terangkum pada profil pelajar Pancasila. Kegiatan-kegiatan contoh, misalkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, seperti sholat duha, sholat berjamaah zuhur, atau sebelum belajar berdoa dulu, ada salam, itu. Kemudian mandiri, seperti anak bisa mengerjakan tugas secara mandiri, kemudian berangkat sendiri, mengerjakan suatu hal sendiri. Berkepentingan global, jadi saling menghargai. Mungkin ada yang misalkan ekonomi yang kurang ya, dan sebagainya. Bergotong royong, mungkin tercermin salah satunya kegiatan tiket, gotong royong, bambu, dan lain sebagainya ya. Kreatif, nah kreatif mungkin kita bisa melihat lebih fokus di kegiatan P5. Nah, P5 itu salah satu kekuatan proyek-proyek. Kemudian bertahan kritis. Jadi seorang anak itu akan lebih memiliki visi, memiliki tujuan dan memiliki bayangan yang kuat. Bahkan bisa menolak suatu hal yang negatif. Oke, berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Oke. Perilaku manusia itu tentu ada dasarnya. Yang memotivasinya ada tiga. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi diri itu, saya datang pagi-pagi karena takut ditegur sama atasan, takut ada terlambat di lonceng merah, misalkan. Itu dari luar. Nah, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya berangkat pagi-pagi, sudah sebulan 2 bulan dapat amplop, alhamdulillah. Nah, itu motivasinya dari luar. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang terbaik. Apakah harus yang ketiga? Tidak selalu. Ya. Ketiga-tiga ini adalah motivasi yang mengarah kepada budaya positif. Tapi yang paling bagus yang ketiga. Pak, Bu, misalkan anak-anak bertanya, saya mah sekolah haji itu takut di poin. Itu juga bagus. Itu motivasinya dari eksternal. Itu yang paling bagus adalah yang berikutnya. Nah, yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Ini Bapak Ibu pasti sudah melakukan di setiap pertemuan mungkin, atau di setiap awal pelajaran tahun paling tidak. Setiap kelas kita membuat kesepakatan kelas ya, seperti yang kita lakukan tadi, seperti itu sangat bagus sekali. Nah, keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau keyakinan sekolah ya terwujud dalam bentuk peraturan sekolah, berarti ada kesesuaian dengan anak-anak seperti itu yang dilakukan. Aku dihadirkan juga komite dan orang tua. Kalau kita di kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Nah, jadi di salah satu foto ini gambaran keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi pernyataan universal seperti apa
sabar, mandiri, kreatif, ya, bertanggung jawab, gotong royong. Ya, kita sudah mengenal di program belajar Pancasila. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini diambil dari bukan di kelas, tentunya ada. Kalau kita foto langsung ada. Contoh, wali kelas disaksikan keyakinannya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya, anak aja yang mengusulkan. Pak, saya mengusulkan keyakinan kelas di kelas boleh membawa laptop, boleh membawa laptop. Atau di sini tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi anak dengan kesadaran sendiri menentukan keyakinan kelas dan melaksanakannya. Itu lebih terdorong dalam diri sendiri, tidak terpaksa. Contoh kedua ini ya, setiap anggota kelas perlu belajar senang melakukan tugas. Ini salah satu contoh hasil dari kesepakatan kelas seperti ini. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Baru nanti tuh sesi diskusi. Gua semangat tuh, Harus dengan semangat luar biasa. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Romi yang sudah menyampaikan beberapa poin tentang budaya positif. Nah, saya itu akan banyak lebih kepada diskusi. Kita mulai dari kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap orang ataupun kali ini setiap orang, setiap level, setiap usia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kebutuhan dasar manusia itu berarti secara umum memiliki kesamaan. Yang mungkin pasti paham dengan saya tidak ada kebutuhan dasar yang sama. Nah boleh kalau mau nih kebutuhan dasar manusia. Sadar, pangan, papan, luar biasa. Yang lagi? Biologis. Kasih sayang. Saya positif ya biologisnya. Boleh? Pendidikan. Ya, finansial. Cinta. Finansial. Anak SMA Bapak Ibu pasti masalahnya cuma dua. Temukan duit sama cinta. Nah, Anak SMA finansial. kebanyakan gitu. Anak SD yang punya cinta ya. Jangan. Bu Bella, kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang, Kasih sayang, dikasihi. berikan yang besar dari suami. Luar biasa ya. Pak Gatot, kebutuhan dasar manusia apa sih? Pada dasarnya Hidup rileks hidup dan rileks, menyenangkan. santai, Dan menyenangkan. nyaman, kasih sayang, sedangkan perhatian panjang, keamanan, pendidikan, ada lagi Kesehatan. kesehatan, kesejahteraan, luar biasa pertanyaan. Ya, kalau sudah dengan bapak-bapak senior itu banyak sekali pengalaman dan yang dirasakannya. Oke, kebutuhan dasar manusia ini secara nyata yang bertanya seorang kulit melakukan perbuatan bertentangan dengan nilai kebijakan karena peraturan sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Makanya tidak salah ada anak yang tidak menaati peraturan, ada anak yang memang caper ya Bapak Ibu cari perhatian, gitu. Ada yang anak terlihat curik wae dan karena kekurangan kasih sayang mungkin orang tua, ada anak yang loncat pagar. Nah itu mungkin bisa saja terjadi karena kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi gitu. Seperti halnya kemarin waktu kasus anak handphone itu ya, bukan handphone, maaf itu merokok, itu dia alasannya itu berontak, ingin orang tuanya jadi tidak sesuai. Harapan dia dengan kondisi orang tua itu tidak sesuai. Akhirnya dia frustasi dan melakukan ya perbuatan yang tidak harus dilakukan. Padahal itu perempuan. Ya, lanjut Pak Romi. Nah ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu secara garis besar
masuk ke dalam 5 poin ini. Bertahan hidup, Pak Arun tadi sama kawan ya, yang kalau Pak Ibu pasti sudah paham betul di dalam kita pakai kayak itu ya. Salah satu kita untuk menuntut ilmu itu yang harus dimiliki setiap manusia ataupun sebagai pelajar menuntut ilmu yaitu adalah modal. Jadi kita harus punya modal, artinya punya bekal. Jadi Pak Ibu apalagi tahu jelas. Ya, jadi bertahan hidup tadi itu harus memiliki pandang sama-sama. Kasih sayang itu tadi ya, kita semuanya bukan hanya anak, kita juga harus terpenuhi kasih sayangnya. Bukan biologis seperti sini tadi. Penguasaan. Nah, kadang-kadang anak tua ingin seakan-akan menjadi jenderal di kelasnya, ya, ingin menjadi kayak ketua geng dan sebagainya. Salah satu yang mungkin di rumahnya karena banyak kakak-kakaknya, kakak-kakaknya misalkan yang selalu ya memforsir dia menjadi adik, sehingga dia ada pikiran kalau di sekolah saya justru paling yang keren kalau menjadi. Kemudian ada kebebasan yang harus selalu kita kontrol dan kita tuntun tentang kebebasan anak. Termasuk kurikulum merdeka kan, memberikan kebebasan, tapi nyatanya hal itu kadang berpikirnya, bebas merdeka belajar oleh itu, padahal bukan seperti itu. Kemudian kesenangan, ya, ini kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. Tadi kalau karena 5 menit lagi kita harus. Nah, kalau ini ada kasus sedikit. Ya. Ibu Julaiha, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Tadi kan sudah terlihat beberapa kebutuhan dasar manusia. Nah, ada satu kasus yang saya Mas Andi di sekolah dapat bakal baru normal bukan lawan arah beli sorangan gitu. Kadang jengkel kalau aturannya menang bikin orang tua mah ini ambil. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira alasan Tommy melakukan hal itu karena faktor apa? Boleh? Pak, oh berdiri Pak. Laki-laki itu harus berdiri Pak. Ya, kalau lihat dari kasus Ibu Julaiha ini ya, kalau dari kebutuhan dasar manusia ini sepertinya faktor ekonomi di keluarga. Bisa saja ini melakukan hal seperti itu karena di keluarganya misalnya memang tidak terpenuhi kebutuhan makannya, sehingga ketika di sekolah yang dia lakukan meminta dengan paksa dan atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik di kehidupan. Karena biasanya apa yang terjadi di sekolah dan seperti kasus ya itu banyak beratnya latar belakangnya dari keluarga. Ini yang kita hadapi, masalah sekolah itu marah kadang-kadang diliburkan dengan masalah pribadi dan keluarga anak-anak di rumah yang mereka bawa ke sini. Seperti hal yang tadi dijelaskan, kebutuhan manusia seperti itu ya kita sebagai bisa konsultan, mendamping, membimbing, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai sahabat. Jadi yang harus kita lakukan ini PR dari kita semua. Jadi kalau dari poin yang saya lihat, satu misalnya kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi, mungkin bisa tambah semua yang lain. Luar biasa, teman-teman. Itu catatan dari Pak Devi berkaitan dengan kasus ini itu lebih banyak karena memang kebutuhan ekonomi. Kadang tidak sedikit anak yang datang ke kantin tapi tidak bayar. Darmaji itu sering di kantin, bapak kantin selalu menyampaikan, dan bahkan sempat ada anak yang langsung ditegur karena memang ketahuan
Nah, setelah kita cek memang latar belakangnya itu kondisi ekonominya bapaknya tidak ada, seperti menangani bapaknya tidak ada, ibunya juga ya luar negeri, jadi dia tinggalnya sama nenek. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan perilaku anak menjadi seperti itu. Tadi nyambung kita sebagai apa itu kalau di nanti ada di slide di sana Pak, jadi posisi kita sebagai pendidik itu adalah posisi kontrol ya. Nanti kami saya ada di poin yang kelima. Boleh Pak Roy lanjut saja. Nah ini mungkin alasan yang survival ya. Jadi mungkin tidak membawakannya orang tuanya tadi karena di rumahnya tidak membawa bekal, akhirnya ya ngambil punya temannya. Ya ini kebutuhannya untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua, alasan yang kedua mempertahankan diri mungkin bisa lulus ya ketika di sekolah gitu. Terus bisa saja karena memang tidak memiliki kasih sayang ya dari orang tuanya di rumah, akhirnya dia melampiaskan ya, dengan perbuatan seperti itu. Mungkin alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini jadi faktor karena kekuasaan. Ada kan ada anak yang takut ya hanya bikin gitu. Padahal di nama tidak ikhlas. Sering. Lanjut Promi. Yang keempat mungkin karena merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Ini posisinya ibunya ngasih gitu, tapi tempe ini tahu ini gitu. Mau bawa turana ayat daging sana ya. Nah kayak kasus saya itu dulu ya, ada anak saya sudah pernah tangani yang di depan puskesmas itu, teman-temannya pakai handphone bagus-bagus, dia orang bagus, kayaknya orang tuanya gak akan mau sekolah, kamu handphone diganti, ya itu mungkin salah satunya bisa karena faktor ya kebebasan juga ingin misalnya yang lebih teman-teman. Lanjut, alasan yang kelima mungkin ada yang kadang seperti ini ya, iseng saja. Ada anak yang melakukan pelanggaran seperti itu padahal orang kaya seringnya ada ya, tapi karena dia iseng bentuknya itu pernah kita mengalami seperti itu. Nah, kenapa? Mungkin menurut dia senang orang menangani anak sudah melakukan kegiatan tersebut. Padahal orangnya orang mampu. Lanjut, nah ini posisi kontrol konstitusi kita sebagai seorang pendidik ketika misalkan melihat kemudian menangani anak-anak seperti itu, posisi kita sebagai apa? Tadi bisa sebagai teman, sebagai manajer, sebagai controller, apa lagi? Nah ini ada yang guru sebagai pembuku, kuneri yang repot ya, nasulah ya anak bukti posisi sebagai penghukum ya, boleh tidak Bapak Ibu? Boleh tidak posisi kita sebagai penghukum? Boleh ya, karena ini kan pendidikan. Kalau tidak ada tata tertib, tidak ada aturan yang dijalankan, bukan pendidikan, tidak ada sebebasnya. Karena orang itu apalagi media adalah merasa tidak boleh ya, semua kita menentang anak harus dihambakan ya. Angka di sini bukan selalu anak itu dipusi, bukan. Tetap ketika dia melakukan kesalahan, misalkan terlambat di sekolah, dan kita harus melakukan pembinaan, yang harus dilakukan pendidikan. Bagaimana caranya? Ya, bisa menggunakan nanti segitiga restitusi. Ya, secara teori, tapi di lapangan nanti kita bisa diskusi. Ini ada guru tadi menyampaikan sebagai teman, ya, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, saya akan tanya coba. Dan pagi sampai sekarang, Bapak Ibu yang sudah dilakukan, nih, yang mana? Pemantau, mampu. Oh, mampu kelima kegiatan aktivitas luar biasa. Yang lain, Bapak ini sebagai apa nih? Dari pagi nih datang ke sekolah sampai duduk sekarang manajer. Betul. Tadi saya lihat Pak Sumardi
ahli mengkondisikan yang sholat duha. Dia sebagai manajer, anu sholat gancang ditinggalikeun, anu sholat ditinggalikeun, bapak ibuna anu hadir ditinggalikeun. Ya, itu sebagai manajer. Butin Pembuku. Hadir sebagai itu yang berikan itu wanita apa pemantau. memantau karena tugas butin itu berat kan? Dia sebagai pengasah kesiswaan, jadi selalu memantau orang-orang hidup. Ya, orang hidup itu lebih berat. Beda kita dengan misalkan memantau benda mati ya, benda mati kan diam gitu, paling apalah rusak, paling rongian gitu ya kalau benda mati. Tapi kalau memantau orang hidup itu sebenarnya gitu. Oke, lanjut aja Pak Widi. Ya, ini tadi sebagai posisi kontrol, nanti boleh bisa dibaca dan Bapak Ibu guru menunjuk menyakiti. Ini bentuk penghukum ya Bapak Ibu. Bentuk penghukum, guru berbuat, guru berhasil. Ada bukan penghukum ya. Kan di sekolah itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar hukuman kan ya? Hukuman pasti dengar kan? Berarti berkaitan dengan tata tertib, misalkan melanggar aturan. Konsekuensi, maksud konsekuensi sudah ini Mas Bambang menyampaikan konsekuensi itu bentuknya seperti apa sih? Konsekuensi itu merupakan respon atau timbal balik daripada perbuatan yang sudah dikerjakan. Maka sebagai nanti perusahaan masyarakatnya. Oke, luar biasa. Konsekuensi itu tadi disampaikan sebagai timbal balik apa yang dilakukan si pelaku. Biasanya di dalam kelas kita kan sebagai kesepakatan yang berbeda. Misalkan anak-anak kalau misalkan belajar fokus, kalau mau kalau misalkan mau keluar izin, kemudian tidak boleh ngobrol dan lain-lain. Karena tidak misalnya konsekuensinya apa? Kalau misalkan ada yang ngobrol, bagusnya dari kita atau dari anak? Dari anak. Ya nanti ketika dia melakukan kesalahan, dia sadar. Seperti kemarin ada 30 anak yang bawa handphone. Saya coba dengan bentuknya konsekuensi. Saya rekam anak-anaknya, kemudian mereka menyampaikan kalau saya bawa handphone lagi 5 hari handphone tidak akan diambil di sekolah. Habiskan. Gitu ya. Jadi anak yang menyampaikan itu. Jadi bukan dari kita. Nah ketika mereka melanggar, kemudian menerapkan ataupun melakukan mewujudkan ataupun apa namanya Pak, misalnya melanggar, dia itu udah konsekuensinya 5 hari kan melaksanakan misalkan ya, maka itu namanya konsekuensi, bukan dari hukuman dari kita. Kalau hukuman kesannya kan kadang dipaksakan ya, karena setuju atau tidak setuju kita lagi, jadi dia lanjut Pak Romi ke segitiga restitusi. Nah ini posisi baru kita. Ini saya coba pakai AI gitu. Ya. Jadi sekarang kan bisa macam-macam ya, macam-macam bunga, ganti bahasanya. Ada mirip ya? Ada mirip ya? Ini pakai AI Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau belajar boleh nanti kita ada waktunya. Kemarin Putin juga ngomong saya bikin lagu hanya 1 menit Bapak Ibu. Bikin lirik lagu hanya beberapa detik. Ya semua sekarang serba canggih gitu. Kemarin saya bikin lagu ada 1 menit, bikin puisi, termasuk anak-anak Bapak Ibu. Kalau dikasih tugas itu di rumah itu ya itu juga bagian dari aktivitas di rumah. Ini pakai AI namanya Remaker AI. Tapi sebelum Remaker AI itu ada namanya Train AI, macam-macam. Kalau di lagu, bikin lagu, Bapak Ibu mau bikin lagu, susah ke studio, buka aja semua AI. Kalau misalkan bikin puisi, ya ada ChatGPT. Tapi itu namanya hanya sebatas apa ya Bapak Ibu, preferensi saja, ya. Tetap yang bagus itu keluar dari anak kita dimodifikasi.
komunikasi dan lain-lain. Itu malah bukan efek. Lanjut, sebagai manajer satu, ya. Terus langsung aja ke ini aja, segitiga restitusi. Nah, tadi kalau hubungan konsekuensi Bapak Ibu sudah tahu betul. Tapi kalau restitusi sudah mendengar? Sudah tuh, harus bisa. Restitusi. Menurut Bapak Ibu restitusi itu apa sih? Ya, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Maksudnya apa sih? Ini fungsinya ketika restitusi ini ketika kita menghadapi anak misalkan melakukan kesalahan, ya melakukan kesalahan ya melakukan handphone atau dan kita tahu, nah kita harus menerapkan segitiga restitusi ini berdasarkan teori. Tapi di lapangan macam-macam. Kadang kita terbawa dengan emosional kita. Ada mau handphone? Saya sini. Kadang misalkan ada anak yang merokok, warokok, geprok, di kelas anak kontek, kontek ambil, somekun, ya anak-anak nah kalau segitiga restitusi itu beda Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu, misalkan kita di kelas melihat anak nyontek, ya apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan segitiga restitusi inilah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi, menstabilkan identitas itu tenangkan dulu aja, ya. Kemudian kita tidak harus langsung di depan umum. Di depan umum itu contoh sobeker, tidak seperti itu. Ini teorinya ya rutin ya. Kalau di lapangan mah kita kadang punya strategi masing-masing gitu ya. Seperti saya ada strateginya, Bapak Ibu juga ada. Ini untuk yang standar-standar ya. Mungkin masalah-masalah yang biasa kayak anak terlambat, apakah dimasukkan, apakah dikurangkan. Nah, segitiga restitusi ini harus menstabilkan dulu, biarkan dulu anak masuk aja sekolah, ikut aktivitas. Setelah sholat duha ditanya tadi tentang validasi, yang validasi yang kedua. Nah, kita biarkan dulu alat sholat dulu, ya aktivitas belajar dulu, baru divalidasi. Validasi itu kita tanya, kenapa datang terlambat? Ya, alasannya apa? Faktornya apa? Bisa saja terlambatnya karena mesbah, bisa saja terlambatnya karena bantu orang tua, bisa saja terlambatnya karena kesiangan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi distabilkan dulu, kemudian cek validasi. Apa faktornya yang menyebabkan dia datang terlambat? Apa penyebabnya yang menyebabkan dia itu nyontek? Apa penyebabnya yang menyebabkan dia itu misalkan nonjok temennya? Jadi ini segitiga restitusi. Yang terakhir yaitu adalah validasi yang dari keyakinan. Menanyakan keyakinan. Dan menanyakan keyakinan itu bisa semacam koridor kita sampaikan ke anak, kalau terlambat kamu nanti resikonya seperti dia. Ada tata tertibnya, kemudian kamu akan tertinggal materinya, akan tertinggal pelajarannya. Menanyakan beda dengan menanamkan. Kalau menanamkan itu sifatnya memberikan keyakinan kepada anak, kepada pelaku untuk tidak melakukan perbuatan kembali. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan budaya positif. Ya, tadi ada segitiga restitusi. Yang terakhir segitiga restitusi ini mungkin tergantung konteksnya Bapak Ibu ya. Tapi memang secara didik kita, saya juga suka melihatkan sendiri, Sukaman ada anak muda selalu inginnya cepat, taktis atau memberikan hajar. Anak muda itu gitu.
budak melakukan kesalahan langsung ditindak, langsung pukul. Tapi secara teori mah kita harus menangani dulu, stabilkan dulu, tanya alasannya. Tapi itu bagi jangan satu kali melanggar mungkin, dua kali misalkan anak bapak handphone satu kali boleh menerapkan itu. Harus sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali beda lagi mungkin caranya. Tidak masuk ke dalam segitiga restitusi, betul nggak masuk karena misalkan anak tawuran, ya cek ditangkap dulu polisi, apakah pakai segitiga restitusi dan tidak akan berlaku. Dan sekarang medsos mereka terkasih udah lama di dunia maya, ya tidak bisa menstabilkan kita. Lagi tutupan nggak bisa. Pasti ya ini dengan kasus-kasus yang mungkin terbilang ya masih hal yang wajar standar. Itu aja Bapak Ibu ya yang bisa disampaikan. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah kasus ataupun mau pernah punya kasus, terus bagaimana sih cara ininya, cara menyelesaikannya. Mungkin satu orang aja ya, tapi yang punya kasus pernah, terus nanti kita kasih masukan, oh Pak harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Pakai segitiga restitusi, ulang waktu adat-adatan, ulang waktu amat-amatan, santai dulu dan sebagainya. Boleh? Yang punya kasus di boleh ini. Enggak boleh ini. Yang punya kasus, kasus apa nih? Jadi begini ya Bapak Ibu, saya mau mengungkapkan studi kasus boleh ya. Di kelas saya ada satu perempuan, itu dia selalu tidak pernah sekolah dengan alasan malas. Pertama itu setelah dianalisis, ternyata dia sekolah tapi tidak berangkat. Nah, itu semester 1 sudah kita selesaikan. Terus dia kita kasih beberapa kali kesempatan, 1, 2, 3 sampai komisi beberapa kali juga sudah. Sampai ditangani oleh saya, dia, Pak Eko juga pernah, kemudian Pak Sepuluh, terus Pak Isek juga, Pak Ipan. Oh sama ya. Nah, setelah di semester 2 ternyata itu terulang kembali. Kemudian si anak itu ketika ke rumah alasannya macam-macam, ada tidak betah dengan temannya, kemudian dia juga selalu ketiduran dan dia bilang sakit juga. Jadi intinya balik lagi males. Nah, jadi bagaimana kira-kira bapak-bapak yang hebat di depan? Terima kasih. Luar biasa. Yang lain lah. Baik, terima kasih Bu ini telah memberikan informasi mengenai masalah ya. Masalah yang kita sebetulnya itu juga kayaknya sudah tahapan segitiga restitusi sudah dilakukan sama Bu ini sebetulnya. Begini ya, yang pertama, apakah setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan tahapan ini? Sebetulnya bisa, berbagai macam masalah bisa, tapi tahapannya tentu tidak akan sama, tidak berbeda. Contoh seperti ini. Ada kasus tadi tidak sekolah. Ada informasi dari tiket, si Anu tidak sekolah, dan Joni tidak sekolah sejak 5 hari. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu, dipanggil. Joni, duduklah dengan tenang. Ini kita menstabilkan dulu apakah itu betul, apakah dia itu betul tidak sekolah, apa alasannya kita itu. Jadi apakah betul kamu tidak sekolah selama 5 hari? Betul, jawab sejauh ini. Kenapa? Seperti itu pertanyaan berikutnya. Atau kita stabilkan dulu supaya dia tidak terlalu shock, tidak merasa bersalah. Bapak juga dulu pernah waktu sekolah tidak sekolah pernah terlambat, jadi dia itu tidak terlalu merasa bersalah. Bahkan dia akan merasa ada agak terang seperti itu. Pertanyaan salah satunya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya, Joni tadi kamu 5 hari tidak sekolah itu salah atau tidak? Salah. Ada nggak keyakinan kelas
Dia menyadari ada pelanggaran. Jadi itu pertanyaan. Kamu melanggar keyakinan sekolah kan? Dia menyadari melanggar keyakinan sekolah. Kemudian setelah itu kita langkah yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira setelah kamu mengetahui pelanggaran yang dilanggar, keyakinan sekolah yang dilanggar, kamu akan melakukan apa? Karena dia sudah merasa dia sudah melanggar, sudah tahu kesalahannya. Oh, saya akan rajin lagi seperti itu salah satu. Bahkan mulai dari tadi mendengar saya langkah itu lebih kompleks, lebih luar biasa. Tapi sudah mirip, sudah tepat. Adapun itu akhirnya kadang-kadang kan anak tidak sama, berarti masalahnya tipenya itu saja. Waalaikumsalam. Apa silakan masuk. Apa sehat? Alhamdulillah sehat. Apa begini, Bapak mendapatkan laporan dari guru tiket bahwa apa itu sering terlambat, betul? Betul Pak. Sudah berapa kali terlambatnya? Sudah 5 kali Pak. Terus Bapak tahu nggak terlambat itu adalah suatu kesalahan? Tahu Pak. Oke, tiap orang itu pasti melakukan kesalahan manusiawi. Yang penting kita harus bisa memperbaikinya ya. Kamu bisa memperbaikinya? Bisa Pak. Oke, kita cari solusinya ya. Ya. Terlambat itu pasti ada alasannya. Kenapa? Ya Pak, karena apa? Sering berjalan, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tahu Pak. Kemudian terlambat ke sekolah itu melanggar keyakinan kelas tidak? Melanggar Pak. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak, karena bisa menghargai waktu, datangnya tepat waktu. Betul, datang tepat waktu itu penting karena kita bisa menghargai orang lain, pekerjaan kita yang menumpuk akan selesai. Ya Pak, mohon maaf saya menyesal karena sering melakukan terlambat. Oke, baik. Menurut Alpan, apa yang akan Alpan lakukan supaya tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat Pak dan tidak akan berjalan lagi, jadi saya tidak terlambat masuk ke sekolah. Oke, baik. Itu akan menjadi solusi bagi Alpan ya. Oke, Bapak juga akan bekerja sama dengan orang tua Alpan agar bisa membimbing dan menuntut di rumah ya. Ya Pak. Oke, baik. Sip. Sekarang silakan ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alban Filian, saya dari kelas 11 6. Saya merasa senang bisa diajak berdiskusi oleh Bapak Romi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang terjadi. Saya tidak akan begadang lagi dan akan tidur lebih cepat agar saya tidak terlambat masuk ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan boleh masuk. Silakan duduk. Dulu sehat? Alhamdulillah. Begini, Bapak dapat laporan dari ketua kelas bahwa Firly itu terlibat pertengkaran, betul? Ya betul Pak, saya kesal. Kesal kenapa? Karena tugas saya dicontek oleh teman saya. Tidak juga tugas harian, tetapi PR saya juga dicontek. Oh begitu. Dengan siapa? Dengan Dimas Pak. Oh Dimas. Oke Bapak, kalau kesal begitu juga Bapak akan melakukan hal yang sama karena tugas dan PR dicontek seperti itu. Lalu apa yang dilakukan kamu perlu terhadap Dimas? Saya marah Pak, saya maki-maki dia sampai saya menyentuh meja dengan sangat keras Pak. Oh begitu. Kenapa sampai begitu? Ada alasannya nggak? Karena Pak Dimas mencontek kesempurnaan saya. Saya mengerjakannya dengan susah payah. Dia hanya melihat hasil kerja saya saja. Oh begitu. Tapi Bapak menghargai tindakan kamu. Karena mungkin saja tindakan itu lebih keras, bisa saja memukul. Tapi Bapak menghargai, hanya marah-marah saja. Coba kita pikirkan ya, terlihat. Kamu sudah marah-marah, kemudian memukul meja. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati atau berteman Pak. Oke, saling menghormati antar teman itu penting nggak buat kamu? Penting Pak. Oke. Terus untuk keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah-marah seperti itu? Saya harus lebih bersabar Pak. Oke, bersabar ya. Lalu kamu bersediakah memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Dengan cara apa? Saya akan lebih mengontrol emosi saya. Oke. Saya akan melaporkan ke guru jika ada teman saya yang mencontek atau keluarga kelas saya. Oke, tindakan kamu sudah bagus. Oke, terima kasih ya. Yang penting kamu harus yakin, tetap bersabar dan melakukan perbaikan ini ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Firly dari kelas 11 6. Saya senang belajar diajak berdiskusi bersama Pak Romi untuk dapat mengendalikan diri saya dan bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah yang lain. Ada kebutuhan. Tadi kan ada 5 Mas Soleh menyampaikannya. Mungkin kebutuhan yang 2 tentu menyampaikannya belum. Begitu. Itu jawaban sementara. Terima kasih. Itu Bu ya, pokoknya Ibu selalu menuntut saja, bimbing anak-anaknya, pantau terus seperti tadi posisi kontrol kita. Ada yang menyampaikan satu kasus lagi atau cukup karena memang oke ya. Masih ada Ya boleh. Ya, terima kasih. Tadi sampai menerangkan tentang kebutuhan dasar, kebutuhan dasar. Semua manusia menginginkan semua kebutuhannya terpenuhi, ya. Tapi pada kenyataan kebutuhan itu banyak yang tidak bisa terpenuhi, sehingga apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi bisa timbul tadi nakalan dan lain sebagainya, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak positif. Nah ini menurut saya seperti tadi yang diungkapkan oleh ada yang malas penanganannya satu, yaitu memberikan kesadaran kepada siswa tersebut sebagai apa dia, sebagai raja, sebagai anak dari orang tua dan sebagainya. Ini bagaimana kita bisa memberikan kesadaran tersebut itu tergantung pada kemampuan yang memberikan kesadaran. Yang penting itu harus memberikan kesadaran, mengembangkan kesadaran sehingga anak tersebut tidak kembali melakukan hal-hal yang hanya bertentangan dengan Islam. Itu ya, itu saya. Jadi kesadaran ini. Yang kedua, tadi yang pertama kalau lihat, bukan kebutuhan. Tadi itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6. Untuk saya kurang. Tambahnya gini. Yang lain sudah bagus. Nah ini yang dipertanyakan adalah tentang kebinekaan. Ya, tentang kebinekaan. Bineka itu sudah alami. Semuanya sudah dari sananya sudah beda. Kalau terus-terusan tentang kebinekaan, nah itu akan menimbulkan keegoan daripada perbedaan. Saya Islam, dia Kristen. Nanti bagaimana supaya saya lebih menonjol daripada orang lain? Itu tentang kebinekaan. Ini salah satunya kurang. Kenapa? Tunggal ikannya enggak dimasukkan. Harusnya ada ikannya tuh di situ. Persatuan. Itu. Luar biasa ya, Harun tadi sudah menyampaikan terkait dengan mungkin triangulation dari segitiga restitusi yang tidak itu keyakinan dan kesadaran hampir ada mirip ya. Jadi keyakinan itu kita memberikan keyakinan supaya anak itu sadar apa yang dilakukan. Luar biasa. Kemudian yang kedua terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ininya dikalian kurang Pak ya. Nah mungkin kalau bahasa di sini itu kebinekaan global itu jadi bukan hanya kebinekaan yang ada di dalam negara kita misalnya di Indonesia, tapi seluruh alam itu ya. Jadi bagaimana kita bisa merespon menanggapi budaya-budaya ataupun perbedaan yang dari luar kepada kita. Luar biasa Bapak Ibu, tidak terasa ya sudah
1 jam 2 menit dan kita sangat senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita ada tepuk semangat ya, tepuk semangat dulu. Boleh berdiri tepuk semangatnya. Tepuk semangat itu bisa tepuk semangat semangat tanding dengan ya, tepuk semangat. Nangis-nangisnya kurang. Masa kita nangis dengan satu kali lagi. Aku ada di aku. Nangis-nangisnya kurang. Masa kita nangis dengan satu kali lagi. Aku ada di aku. Tepuk semangat. Bapak Ibu, duduk dulu. Duduk. Nanti terakhir. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Saya butuh satu orang saja. Bagaimana perasaan Ibu apapun yang dirasakan Bapak atau Ibu tentang kegiatan hari ini 1 jam ini. Boleh ada yang menyampaikan perasaan ataupun apa yang dirasakan? Memang menambah semangat untuk lebih katakanlah menggali lebih dasar lagi hal-hal yang baru kita amalkan dalam menangani. Oh, senang sekali. Terima kasih itu yang dirasakan oleh pemerintah semua yang luar biasa. Pasti Bapak Ibu merasakan kebahagiaan oleh nanti bisa diadakan. Selanjutnya untuk sesi foto ya, tapi kita akan dulu dengan merasakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oh iya, benar. Ya, oleh yang lainnya, tadi kan yang dirasakan, terus yang didapat tadi adalah hal baru yang akan diinisiasi, yang belum, yang akan tidak lanjut. Mungkin ini tadi banyaknya tentang segitiga restitusi BPK ya. Nih, mana nih Bu? Yang akan ditindaklanjuti dengan misalkan mengenal segitiga restitusi, posisi kontrol kita sebagai manajer atau sebagai teman, tidak apakah sudah dirasakan dan dibayar ke depan. Saya akan mencoba untuk berinovasi lagi dalam restitusi ini, mencoba lebih dan segitiga restitusi ini tidak harus melakukan sendiri Bapak Ibu, dan kita bisa berkolaborasi dengan misalkan saya susah menangani kasus ini karena anaknya memang udah pintar lah, kadang-kadang gitu ya, ada yang sudah berbohongnya udah kita bisa berkolaborasi dengan teman kita yang mungkin sudah jago, sudah tahu penanganan. Tapi bukan berarti masih serahkan berbeda, sampai serahkan apa Suparman, tidak, kita juga mendampingi sambil belajar. Ya, itu demikian Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa sekali lagi berjalan. Mari kita tutup dengan doa kita lakukan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah.
bersama Pak